Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Oke, tutup Qur'annya. Saya baca, didengarkan. Fiha fakihatun. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang sempurna, nikmat yang tiada tara, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Yang dengan itu semua kita bisa beraktivitas dimanapun. Dan dengan itu kita memiliki identitas siapa diri kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan tuntunannya, dengan syariahnya membimbing kita kepada jalan yang benar. Semoga kita termasuk pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, insya Allah. Sahabatku, teman-teman semua, dan para orang tua, masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, masa yang penuh semangat, masa yang penuh gairah. Akan tetapi, di balik semangat itu perlu dikendalikan, perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat Islam. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat masih membara, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, tekad yang bulat. Akan tetapi masa muda yang akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus. Allah tidak akan menanyakan berapa jumlah usia kita di dunia, tidak. Tapi di akhirat nanti Allah akan menanyakan secara khusus masa muda kita. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'alah. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga dia ditanya apa saja? An umrihi fima afnah, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Wa an sababihi fima ablah, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan. Dua hal ini menjadi penting untuk kita cermati. Allah menanyakan usia kita. Usia kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa dihabiskan? Padahal masa muda termasuk dalam usia. Akan tetapi selanjutnya masa muda kembali ditanyakan. Kenapa? Karena usia muda tantangannya besar, kontribusinya untuk Islam sangat besar harapannya. Dan lihatlah dalam sejarah, pemuda menjadi yang terdepan dalam perubahan. Kalau yang tua sudah tak mungkin, karena secara fisik sudah tak kuat seperti anak muda. Karena itu Allah lebih menyukai anak muda yang taat dibandingkan dengan orang tua yang taat. Sama-sama taat, akan tetapi Allah menyukai anak muda yang taat. Kenapa? Karena anak muda itu menghadapi tantangan hawa nafsu, syahwat, godaan yang kuat. Karena itu jika musuh Islam ingin menghancurkan Islam, mereka rusak akhlak pemuda Islam. Mereka masukkan film-film atau tontonan yang tidak bagus. Mereka masukkan narkoba, keglamoran, hura-hura, seks bebas. Mereka hancurkan anak mudanya. Mereka jauhkan dari Islam. Sampai suatu saat mereka jadikan Islam itu menjadi Islam yang fobia. Mereka fobia terhadap Islam.
Dan itu terjadi di zaman ini. Karena sesungguhnya Islam sangat menghormati anak muda. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah, yang konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjaga ketaatannya. Dia bisa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 golongan, ternyata salah satunya adalah anak muda. Padahal hawa nafsu ketika masa-masa muda itu masih besar. Hawa nafsunya ingin mengejar dunia. Syahwatnya ada keinginan berkholwat dengan wanita, menyukai hal-hal yang senang-senang. Banyak anak muda yang aktif, banyak anak muda yang produktif. Inilah yang harus kita contoh. Karena apa? Kita berada di zaman fitnah. Kita berada di zaman yang penuh syubhat. Segala sesuatunya samar-samar. Maka perlu adanya tuntunan syariah. Kita harus kembali kepada Islam agar menjadi jalan kita jalan yang benar. Banyak sekali hal-hal yang merusak akhlak para pemuda. Jadi jika ada seorang anak muda yang hidup di zaman fitnah, zaman penuh syahwat, zaman bebas sosial media, tapi dia mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu menahan diri dari syahwat, dia konsisten taat kepada Allah, mencintai dan meramaikan masjid, mencintai Al-Quran, mengisi aktivitasnya dengan hal yang positif. Inilah yang ditakuti musuh Islam. Inilah yang akan dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyab laisat lahu sobwah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sobwah. Apa itu sobwah? Sobwah adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan positif, mencari-cari kegiatan positif. Contohnya menghadiri majelis ilmu, menghafalkan Al-Quran dan Sunnah, membuat kegiatan sosial dan lain-lainnya. Dan tentunya jangan lupa, carilah teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan, agar bisa saling menopang dan saling menasihati. Pemuda itu masih sangat labil, serta mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Dalam sabda Rasulullah SAW, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu. Dia tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Jika tidak diisi dengan kegiatan positif, maka akan diisi dengan kegiatan negatif. Itu adalah keniscayaan. Itu sesuatu yang pasti. Ketika pemuda mengalami kekosongan waktu, maka mereka mulai mencari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang minimal adalah sia-sia. Kegiatan yang sia-sia, kurang bermanfaat. Contohnya apa? Main game seharian, update status seharian, nonton YouTube seharian, sampai lupa kepada kewajiban-kewajibannya menunaikan sholat, membantu orang tua. Bahkan ada juga anak muda yang sekarang dengan cueknya membantu ataupun menjawab panggilan orang tua. Masya Allah. Inilah kerusakan-kerusakan yang diberikan oleh musuh-musuh Allah untuk merusak akhlak para pemuda. Belum lagi kurangnya perhatian dari keluarga, dari temannya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Nabi Muhammad SAW paham dengan regenerasi pemimpin. Beliau mempersiapkan anak muda menjadi pemimpin, agar sepeninggal Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka ada penerusnya yang memiliki izzah Islamiyah, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang syahwat, sobwah, dan hawa nafsu lainnya yang merusak akhlak. Kepada para orang tua, kepada para guru, mari kita berikan kesempatan anak-anak muda untuk mengambil peran dalam mengelola, baik itu dalam organisasi, kegiatan, atau apapun.
agar kita mempersiapkan penerus kita, agar kita mempersiapkan penerus kita. Karena bagi kita yang secara hitungan usia akan lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Untuk para anak muda, istiqomahlah dalam keimanan, patuhi orang tuamu, patuhi guru-gurumu, beradablah dengan baik kepada mereka. Karena sesungguhnya itulah kunci kesuksesan kalian. Ketika adab kalian junjung kepada mereka, maka insya Allah akan memuliakan kalian. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya yang justru menjerumuskan kepada akhlak-akhlak yang buruk, merusak iman. Karena di dunia ini bukan hanya sekedar sukses, harta, jabatan, atau kekayaan, bukan. Tetapi yang Allah lihat adalah suksesnya iman kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkegiatanlah yang positif, bertemanlah dengan orang-orang soleh dan soleha, hafalkan Al-Quran. Semoga kita terjaga dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan siksa alam kubur. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.